Lalu ada teori lokasi industri Weber. Nah, teori lokasi industri Weber ini ada tiga. Ada yang footloose, market oriented, sama resource oriented. Yang footloose dia tidak bergantung dari resource maupun market. Kalau yang market dia bergantung sama yang namanya market gitu ya. Lokasi industri dekat pasar. Kenapa dekat pasar? Karena si barang mentahnya ketika mengalami pemrosesan dia ini bakal jadi lebih berat. Nah, karena lebih berat, otomatis transport cost-nya itu lebih besar juga. Maka dia nyari yang industrinya dekat dengan pasar, biar transport cost dari industri ke pasar itu lebih kecil. Lalu ada resource oriented di mana dia weight losing. Jadi dia beratnya itu di resource-nya. Misalnya kayu gitu, kayu besar itu ketika diproses di industri dia bisa jadi tusuk gigi yang lebih enteng gitu ya. Lalu ada teori lokasi pertanian kontunen. Nah, jadi lokasi pertanian kontunen ini yang mempengaruhi adalah ke kefreshan gitu ya, atau kesegaran dari suatu barang maupun transport cost-nya. Misalnya milk kenapa ada di dekat kota? Ya karena pada zaman dahulu milk itu cepat untuk basi gitu ya. Belum ada teknologi namanya pasteurisasi. Lalu firewood dan lumber kenapa dekat dengan kota juga? Ya karena dia berat ya, karena pusat industri ada di kota dulu ya. Dulu pusat industrinya di kota, karena lumber ini berat, maka dia nyoba untuk mengurangi transport cost-nya. Tuh. Lalu grand crops with no fallow land artinya lahannya tidak ada rotasi lahan, rotasi pertanian tidak ada. Ya karena lahannya lebih sedikit, ya udah jadi ya lebih sulit untuk rotasi lahan. Nah, zone 4 rotasi lahannya 14% dan 5 fully rotasi lahan, default system. Lalu baru zone 6 untuk livestock ranching gitu ya. Oke, lalu ada cari tempat sentral cristaller di mana K3 itu merupakan marketing principle. Misalnya di sini ada market gitu ya. Di sini ada market. Nah, maka dia itu mempengaruhi wilayah seluas ini. Nah, kalau transport principle, misalnya di sini ada transportasi, dia akan mempengaruhi wilayah sebesar ini. Setengah gitu ya. Setengah dari wilayah sekitarnya. Kalau ini sepertiga dari wilayah sekitarnya. Kalau administratif dia fully. Misalnya di sini ada pusat administrasi gitu. Dia akan mempengaruhi semua wilayah sekitar. Nah, ini tiga kenapa empat kenapa tujuh ya karena berdasarkan value dari heksagon kan ini misal tiga ini kan satu, nah ini sepertiga kali sekitarnya atau enam jadi dua gitu kan, jadi satu tambah dua tiga. Kalau ini satu tambah setengah kali enam di sekitarnya jadi tiga, jadi empat gitu kalau tambahin. Lalu administratif visible ya satu tambah enam di sekitarnya jadi tujuh gitu ya. Jadi ini wilayah itu dianggapkan sebagai suatu heksagon gitu ya, atau segi enam. Lalu ada teori hoteling ya, di mana suatu bisnis itu akan cenderung berdekatan. Bisnis yang mirip itu akan cenderung berdekatan. Seperti Alfamart dan Indomaret. Ya, jadi karena kenapa gitu? Ya karena ketika suatu bisnis sudah mendirikan bisnisnya di sana, maka orang-orang pasti banyak yang ke sana. Lokasi tersebut cenderung sudah menjadi lokasi yang strategis sehingga bisnis lain karena lokasinya sudah diketahui strategis, maka bisnis lain mendirikan bisnisnya di situ. Ya, let the consumer choose gitu. Oke, jadi itu merupakan materi dari geografi ekonomi.